Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Apakah agama itu menciptakan bahasa? Atau agama itu meminjam bahasa? Bagi orang Indonesia, haleluya itu Kristen. Karena di sini nggak ada agama Yahudi. Dulu ada di Jalan Kayun itu. Ripka Sayer itu dulu pernah sering ketemu sama saya. Tapi sekarang sudah nggak ada Yahudi di Indonesia. Mungkin di Manado masih ada. Haleluya itu adalah seruan yang tidak hanya dipakai orang Kristen. Karena apa? Itu ada dalam Mazmur, dan Mazmur itu kitabnya Yahudi, kitabnya Kristen, kitabnya Samaria. Di Israel lagu-lagu haleluya la olam, haleluya yashiru kulam, itu bahasa sehari-hari, itu sebenarnya lagu rakyat itu kan. Mirip lagu-lagu hafa nagila hafa nagila hafa nagila nirani, nah itu lagu rakyat. Itu kan mirip aja dengan sorak-sorak bergembira, itu kira-kira kalau Indonesia kira-kira begitu. Tapi karena orang Kristen Indonesia itu Ibrani, nah itu jadi lagu gereja, ya toh? Tapi kalau Anda di Israel, kata haleluya itu bukan khas Kristen, tapi di Indonesia menjadi khas Kristen karena Yahudi ini orang enak. Dan di Indonesia juga begitu. Itu khas Islam, kata alhamdulillah, karena orang-orang Kristen Koptik belum ada di Indonesia. Sekarang mulai ada. Orang Kristen Syria belum ada di Indonesia. Kristen-Kristen Ortodok itu kan kedatangannya akhir. Maka kemudian kalau di Timur Tengah, kata alhamdulillah, insya Allah, itu bukan khas Islam. Tetapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu khas Islam. Karena apa? Bahasanya itu netral, tapi rangkaian formulanya itu nggak netral. Seperti gini, kalau kita ngomong alhamdulillah, itu setiap orang di jalan-jalan, sahabat ketemu sahabat mengatakan, misalnya kalau di Palestina, kaif halak ya abuna, alhamdulillah kulut tamam, semua baik-baik saja, bikoir alhamdulillah. Itu untuk Kristen, untuk Islam, untuk yang nggak percaya agama biasa ngomong begitu. Nah, agamanya nggak jelas ngomongnya gitu. Itu memang bahasa sehari-hari. Tapi karena di sini kata Arab itu hanya diperkenalkan oleh komunitas Islam, maka dianggap identik dengan Islam. Kira-kira seperti itu. Sama dengan Anda mendengarkan apa ya, lagu-lagu qasidah. Kalau di Indonesia kan itu irama seperti itu kan khas Islam. Tapi coba Anda masuk ke gereja Koptik. Tadi kidung yang saya pujikan tadi. Qudusullah, Qudusul Qawi, Qudusul ladzi la yamut, irhamna. Agios Theos, Agios Iskiros, Agios Athanatos, Ek Parthenos Genetis, Eleisonimas. Kan mirip orang ngaji tuh, memang ngaji kok itu. Itu gereja semuanya begitu. Mau Anda ke gereja Maronit di Libanon, gerejanya Khalil Gibran sama dengan begitu. Lagu-lagunya seperti itu. Nah, adalah juga lagu-lagu barat yang diterjemahkan bahasa Arab. Maka kalau orang-orang Timur Tengah itu ada taranim rohaniyah, mulahanat al-anajil, dan tilawat mazamir. Tilawat mazamir itu membaca kitab Mazmur. Itu namanya tilawat karena apa? Mendayu-dayu. Itu asalnya pun bukan Kristen, juga bukan hak ciptanya orang Kristen. Yahudi duluan itu. Ya Mizmor li Daud, Mizmor dari Daud. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, min mazamir liyabina Daud an-nabi wa maliku tahir barakatuhu alaina amin haleluya. Itu Mazmur. Mungkin orang Islam kalau dengar saya, Pak Bambang itu nggak ngerti tajwid. Masa Dawud an-nabi, mesti kan Dawudin nabi. Kalau di Kristen nggak berlaku itu, karena orang aturan tajwid itu hanya saklek di Islam. Di Kristen nggak banyak berlaku itu. Jadi al di depannya dibaca al, tidak luntur. Jadi bahasa Arab itu sekalipun dipakai di lingkungan Kristen dan Islam, tetapi beda penggunaannya gitu. Bukan berarti kalau bahasa Arab itu dipakai di lingkungan Kristen Ortodok, oh berarti kita bisa Al-Fatihah, kita bisa Kulhu, kita bisa surat An-Nas. Enggak. Sama dengan kira-kira begini. Ketika Anda ngomong alhamdulillah itu netral. Tetapi ketika alhamdulillah digandeng dengan alhamdulillahirabbil alamin, itu Islam. Sama dengan gini loh. Kata angin, kata ribut, itu kan kata-kata Indonesia. Siapapun boleh mengucapkan. Tapi ketika Anda bikin PT, ada aktenya, didaftarkan ke Menkumham, namanya PT Angin Ribut, Anda bikin PT lagi nggak boleh, karena sudah didaftarkan hak cipta itu loh. Kira-kira seperti itu. Maka ketika Bismillah dikaitkan dengan Rahmani Rahim, itu Islam. Tapi putusan-putusan patriark di gereja Koptik itu diawali dengan Bismillahil Qawi, demi nama Allah yang Maha Kuasa. Itu Kristen. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.